Baik teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar diberi pelajaran saat belajar. Berdoa. Rasanya kenapa? Kalina sakit. Kalina tadi pulang. Syukurin dapatnya. Pintar, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, modal. Kaidahnya dapatnya? Konjungsi, cara verbal, adverbial, kalimat perintah, kalimat retor. Jadi fokus. Ini mainnya tuh kayak gini. Jadi kita tuh main berhitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi setiap kelipatan 3 sama sampai satuannya 3 harus bilang dor. Jadi 1, 2, dor. 4, 5, dor. 7, 8, dor. 10, 11, dor. Tapi sampai ke sini ya. Sini ya dornya. Bapak semuanya berdiri deh, semuanya berdiri. Jadi kalau misalnya dor harus dor. Melatih konsentrasi dengan menyebutkan kelipatan 3 dengan dor. Kemudian ucap dor 1, 2, 3. 2, dor. 4, dor. Silakan para yang cukup duduk. Itu yang kecil. Dari 36 siswa dikurang 3, 33 dikurangi 4, 29. 29 cuma 21 orang yang konsentrasi. Sekarang kita beri hukuman ya. Yes. Kamu beli. Jadi begini ya. Kalau misalnya ibu menunjuk kamu, sama duduk. Kamu jawab pertanyaan dari ibu. Ya, kamu jawab pertanyaan ibu. Kamu ini kan duluan ke depan. Siapa yang duluan jawab, berarti kamu yang duluan duduk. Jadi gimana? Coba main dulu tuh. Jadi gini, saya ibu muter 1, 2, 3. Kamu duduk. Ibu bertanya di antara kamu berdua itu misalnya apa yang disebut dengan eksposisi. Siap. Bukan duluan. Assalamualaikum warahmatullahi Apa itu anekdot? Lucuan tapi sindiran. Ya betul. Apa sih dari anekdot? Hari ini kalian akan ada tugas berkelompok pagi, yaitu menganalisis teks anekdot
ibarat membuat orang berdoa. Tim visual, tim kinestetik bisa diperagakan tentang anekdot yang berjudul obrolan presiden, diperagakan dulu. Yang ketiga adalah anekdot auditori, dia mendengarkan suara ibu ya. Judulnya apa nanti ibu berikan rekamannya. Ya, nah baik, sekarang dulu berkelompok anaknya sesuai dengan gaya belajar. Silakan. Waktu mengerjakannya adalah cuma 15 menit. 15 menit ya, baik. Dimulai dari sekarang. Orang, berapa orang? 5. Skornya 15 tambah 10 ya. Jadi kalau 15 kali 6 90. Berarti nilai kalian 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Andika Sumantri Hadi Dharma, kelas 10-3 nomor absen 19. Kali ini saya akan menyajikan sekaligus menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang telah saya buat. Nah, jadi teks anekdot yang saya buat ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Udin yang sedang makan di sebuah restoran. Lalu ada anak kecil yang berlari-lari dan tidak sengaja menabrak meja Udin. Nah, lalu Udin pun meminta pertanggungjawaban ibunya. Namun ternyata ibunya malah seperti memanjakan dan menyepelekan hal tersebut gitu. Malah menyuruh Udin untuk memaklumi anaknya yang masih kecil. Lalu Udin menanggapinya dengan hal yang sama dengan ibunya yang tadi ya. Menyuruh memaklumi anaknya saja gitu. Nah, jadi makna tersirat dari teks anekdot yang saya buat ini itu mengenai seorang anak kecil, anak-anak yang terlalu dimanja sehingga menyepelekan suatu hal karena anaknya masih kecil gitu. Baik, sekarang saya akan lanjut kepada analisis struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot yang saya buat ini. Nah, jadi yang pertama strukturnya terlebih dahulu. Jadi struktur dalam teks anekdot itu kita ketahui sendiri bahwa ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, di sini di teks anekdot yang saya buat ini terdapat bagian abstraksi ya, di mana di paragraf awal atau di kalimat bagian awal, yaitu ketika dimulai dari pada suatu hari ketika pulang sekolah, seorang siswa bernama Udin merasa lapar. Ia pun berniat mampir ke restoran untuk makan, sampai yang kemudian ia pun duduk dan segera menikmati pesanannya. Nah, itu abstraksi ya, karena masih berupa permulaan lah. Nah, selanjutnya bagian orientasi. Bagian orientasi ini yang bagian tak lama setelah ia duduk, seorang anak kecil berlari-lari dan tidak sengaja menabrak meja Udin yang mengakibatkan teh manis Udin tumpah membasahi pakaiannya. Lalu ibunya datang dan lalu Udin meminta pertanggungjawabannya. Lalu Udin yang sudah terlanjur lapar itu kan tidak puas, terus langsung memaklumi saja. Nah, itu tuh masuk ke bagian orientasi ya, karena masih memperkenalkan bahwa masalahnya itu muncul saat anak kecil berlari-lari dan menabrak meja Udin. Lalu ibunya yang menyuruh Udin untuk memaklumi anaknya. Nah, itu termasuk orientasi dari teks anekdot yang saya buat ini ya. Nah, selanjutnya ada bagian krisis. Bagian krisis ini dimulai ketika
kalimat setelah selesai makan, Udin pun berniat untuk segera pulang ke rumah. Nah itu ya, sampai yang ini dia mau beli mainan, tapi saya sedang tidak ada uang. Lalu Udin menjawabnya dengan, oh begitu ya bu. Ya gimana bu, maklumi saja, namanya juga anak-anak. Nah itu termasuk bagian krisis ya, karena bagian unsur kelucuannya juga di situ. Selain itu juga inti dari sindiran atau teks anekdotnya tuh di situ gitu. Nah, ditutup dengan reaksi di sini, reaksi ibunya, yaitu dengan kalimat sang ibu pun langsung menggendong anaknya dan segera pergi. Nah, itu termasuk dalam bagian reaksi ya. Dan di sini saya tidak ada kode karena memang yang benar-benar wajib ada di teks anekdot itu, dalam teks anekdot itu adalah bagian orientasi, krisis, dan reaksi. Jadi abstraksi juga sebenarnya boleh tidak ada, namun saya tetap menggunakannya di sini ya, yang pada suatu hari itu ya. Kemudian saya lanjut di pembahasan analisis kaidah kebahasaan dari teks anekdot ini ya. Yang pertama ada kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau ini saya temukan contohnya ada pada kalimat pada suatu hari ketika pulang sekolah. Nah, pada suatu hari ini termasuk kalimat bermakna lampau. Selain itu juga ada tak lama setelah duduk, seorang anak kecil berlari-lari dan tidak sengaja menabrak meja Udin yang mengalami. Nah, itu termasuk dari kalimat bermakna lampau ya. Nah, kemudian selanjutnya ada kalimat retoris. Kalimat retorisnya ini kalimat yang paling akhir yang sudah tidak ada jawabannya lagi, yaitu ketika Udin berkata, oh begitu ya bu. Ya gimana bu, maklumi saja, namanya juga anak-anak. Nah itu ya, jawab Udin sambil tersenyum. Selanjutnya ada kalimat perintah. Kalimat perintah ini yaitu kalimat, bu, ini anaknya diawasin dong agar tidak mengganggu kenyamanan orang lain, apalagi di tempat umum kayak gini. Nah itu termasuk kalimat perintah ya, karena Udin memerintahkan atau menyuruh ibunya untuk mengawasi anaknya gitu. Selain itu juga ada, ya sudah tidak apa-apa bu, jangan lupa anaknya diawasi ya bu. Nah itu juga sama. Selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru ini kalimat yang menyerukan, dan pada teks anekdot yang saya buat ini kalimat serunya terdapat pada kalimat yang D. Kalau di tempat makan gini jangan lari-lari dong. Nah itu termasuk kalimat seru ya, karena Udin itu menyerukan kepada anak kecil tersebut untuk jangan berlari-lari di tempat umum. Selanjutnya kaidah kebahasaannya ada konjungsi. Di sini konjungsinya ada setelah itu termasuk konjungsi temporal, lalu ada kemudian, sesampainya. Nah, itu juga termasuk konjungsi temporal. Selain itu juga ada kata sebenarnya. Nah, ini juga termasuk konjungsi ya. Namun konjungsinya itu termasuk ke dalam konjungsi pembenaran. Dan selain itu juga ada kata namun yang termasuk ke dalam konjungsi pertentangan. Lanjut, di sini ada kata kerja mental. Kata kerja mental ini yang ada pada teks anekdot yang saya buat. Yang pertama ada merasa, menikmati, lalu ada maklumi, melihat, dan tersenyum. Dan selanjutnya yang terakhir ada kata kerja material atau kata kerja verbal ya. Di sini ada lumayan banyak, yaitu yang pertama ada mampir, memesan, menabrak, memarahi, meminta, menanggapi, berjalan. Sekian penjelasan dari analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga penjelasan yang saya berikan dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.